Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri Marsha Aulia Citra, Saya Adi Prasetyo. Saya Anis Muhammadiyah. Saya Rusdi Afhar. Saya Izatul Safika. Kami akan mempresentasikan hasil video kami yang berjudul penyebab dan proses awal terjadinya Perang Dingin. Selamat menyaksikan. Awal terjadinya Perang Dingin. Perang Dingin antara Amerika Serikat atau AS dan sekutunya di satu pihak dan Uni Soviet atau US serta kawan-kawannya di pihak lain berawal dari masalah penyelesaian Perang Dunia II. Dalam Perang Dunia II tersebut, Amerika Serikat dan Uni Soviet berada dalam satu sekutu dan memenangkan perang terhadap Jerman, Italia, dan Jepang. Ternyata kemenangan total sekutu tersebut tidak diikuti dengan terciptanya perdamaian sejati. Perseteruan Amerika Serikat dan Uni Soviet ditandai dengan perbedaan ideologi yang kontras antara kapitalis, liberalis, dan komunis. Keduanya berseteru setelah perang melawan Hitler, Mussolini, dan kawan-kawan berakhir. Konversi antara Stalin atau Uni Soviet, Roosevelt atau Amerika Serikat, dan Churchill atau Inggris dikenal dengan The Big Three atau tiga besar yang diselenggarakan di ibu kota Iran, Teheran atau Konferensi Teheran pada November 1943 merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap kejadian-kejadian berikut. Dalam konferensi tersebut, mereka menyatakan untuk menghancurkan Jerman dan berusaha mencari strategi militer terbaik. Pada konferensi pasca perang di Poldam pada tahun 1945, perbedaan yang berlangsung lama mengenai Eropa Timur akhirnya muncul kembali lebih jelas. Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman memiliki kebijaksanaan berbeda dengan pendahuluannya, menginginkan diselenggarakan pemilu yang bebas di seluruh negara-negara Eropa Timur. Stalin menolak usulan tersebut dengan mengatakan, sebuah pemerintah yang dipilih secara bebas di Eropa Timur akan membentuk pemerintah yang Uni Soviet, dan kami tidak akan mengizinkannya. Perbedaan pandangan antara Uni Soviet dan Amerika Serikat dalam konferensi Poldam tersebut dianggap sebagai kunci asal mula Perang Dingin. Sikap orang-orang Amerika yang dipengaruhi oleh Perang Suci terhadap Hitler dan pandangan politik di antara Amerika yang dipengaruhi oleh jutaan pemilih dari negara-negara Eropa Timur menginginkannya diadakan pemilu yang bebas di negara-negara yang telah diduduki oleh Uni Soviet. Di pihak lain, Stalin yang merasa dan menyaksikan sendiri negerinya hancur akibat dua serangan raksasa pasukan Nazi Jerman menginginkan keamanan militer yang total dari Jerman dan sekutu-sekutu potensialnya di Eropa Timur untuk selamanya. Stalin percaya bahwa hanya negara-negara komunis yang dapat menjadi sekutu sejati bagi Uni Soviet. Oleh karena itu, dia khawatir bahwa pemilu yang bebas akan menghasilkan pemerintah yang bermusuhan dengan Uni Soviet di perbatasan sebelah barat. Sejak pasukan Stalin menduduki negara-negara timur, dia merasa harus konsisten dengan apa yang diyakininya. Jawaban Amerika Serikat terhadap konsep keamanan Stalin yang tampaknya berlebihan mulai terlihat. Pada Mei 1945, sebelum diselenggarakan konferensi Potsdam, Truman dengan tiba-tiba mengusulkan dihentikannya semua bantuan ke Uni Soviet. Pada Oktober 1945, dia menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan mengakui suatu pemerintah yang didirikan dengan paksa yang mengabaikan aspirasi politik rakyatnya pada Maret 1946. Mantan PM Inggris, Churchill, ketika mengunjungi Amerika Serikat, menyatakan di depan publik Amerika bahwa tirai besi telah digelar di seluruh daratan Eropa dengan membagi Jerman dan Eropa ke dalam dua kubu yang saling berlawanan. Segera setelah itu, muncul kembali sikap emosional dan sikap mencela orang Amerika terhadap Stalin serta Uni Soviet. Sikap tersebut kemudian menjadi bagian dari kehidupan politik Amerika di era Perang Dingin. Amerika Serikat sendiri meresponnya dengan melakukan mobilisasi di berbagai bidang dengan cepat.
Agen-agen rahasia Stalin di seluruh dunia memanaskan situasi dengan mengungkapkan pentingnya perjuangan ideologi melawan imperialisme kapitalis. Partai komunis besar dan terorganisasi dengan baik di Italia dan Perancis mengungkapkan rencana Amerika untuk mengambil alih Eropa dan dengan agresif menentang pemerintah mereka melalui cara-cara kekerasan dan pemogokan. Uni Soviet juga melakukan tekanan terhadap Iran dan Turki yang terlalu pro-Amerika. Perang sipil yang disponsori Amerika Serikat juga terjadi di Yunani serta China. Sejak musim semi 1947, di mata Amerika, Uni Soviet telah berusaha mengekspor ideologi komunisme dan melakukan kegiatan subversi ke negara-negara Eropah Barat. Untuk menyikapi Uni Soviet, Amerika melalui doktrin Presiden Truman melaksanakan politik containing atau pengepungan terhadap komunisme di kawasan yang sudah dikuasai oleh Tentara Merah. Truman meminta kepada Kongres Amerika Serikat untuk mengirimkan bantuan militer ke Yunani dan Turki agar negara-negara barat tidak jatuh ke tangan komunis. Amerika Serikat juga menawarkan program bantuan kepada negara-negara Eropah melalui Marshall Plan. Stalin menolak program bantuan Marshall Plan bagi semua negara-negara Eropah Timur. Sebagai jawaban terhadap rencana tersebut, Stalin segera membersihkan unsur-unsur non-komunis dalam tubuh pemerintahan Eropah Timur dengan membentuk sistem pemerintahan Soviet, satu partai diktator komunis. Pendudukan Cekoslovakia pada Februari 1948 merupakan jawaban Uni Soviet terhadap sikap Amerika Serikat. Penduduk tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap semakin berkembangnya komunisme di Eropah yang dimulai dari negara-negara Eropah Timur dan Jerman. Ketika Stalin memblokade semua lalu lintas barang dan semua dari zona penduduk barat. Di Jerman, kebudayaan barat sekutu meresponnya dengan melakukan jembatan udara, mendrop bahan makanan dengan pesawat terbang ke bagian barat selama 324 hari. Jembatan udara mengangkat bertonton bahan makanan sebagai bentuk pelaksanaan politik containing. Pada 4 April 1949, Amerika Serikat berhasil membujuk negara-negara Eropa Barat untuk menandatangani pendirian suatu fakta pertahanan yang dikenal dengan nama North Atlantic Treaty Organization atau NATO, atau Organisasi Pertahanan Atlantik Utara. Anggotanya terdiri atas Inggris, Irlandia, Islandia, Norwegia, Denmark, Belgia, Belanda, Luxembourg, Prancis, Portugal, dan Kanada, serta Amerika Serikat. Segera setelah itu, pada 1955, Uni Soviet juga mengikat negara-negara satelitnya di Eropa Timur yang berhaluan komunis dan fakta warisawa. Anggotanya terdiri atas Uni Soviet, Albania, Bulgaria, Cekoslovakia, Jerman Timur, Hongaria, Polandia, dan Rumania. Dengan adanya fakta pertahanan, kedua pemimpin blok militer berlomba-lomba saling mengembangkan senjata, memata-matai dan mempertahankan pengaruhnya bersama sekutunya masing-masing. Sekian video dari kami. Jika ada kesalahan kata dan perilaku kami mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah.